Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti dengan NIM 18030003. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait mata kuliah kalkulus vektor pada pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Vektor. Istilah vektor digunakan oleh para ilmuwan untuk menunjukkan besaran seperti perpindahan, kecepatan, atau gaya yang memiliki besaran dan arah. Panah menunjuk ke arah vektor. Vektor dapat dinyatakan dengan yang pertama, mencetak huruf dengan huruf tebal seperti ini. Yang kedua, menempatkan panah di atas huruf. Misalnya, sebuah partikel bergerak di sepanjang ruas garis dari titik A ke titik B. Vektor perpindahan yang sesuai V memiliki titik awal A, atau ini bisa dibilang sebagai ekor, dan titik ujung terminal B, sehingga dapat dinyatakan dengan V sama dengan panjang vektor A, B. Besar atau panjang vektor V adalah panjang salah satu representasinya. Ini dilambangkan dengan simbol V mutlak. Dengan menggunakan rumus jarak untuk menghitung panjang suatu ruas, diperoleh rumus sebagai berikut. Misalnya panjang vektor 2 dimensi A dengan komponen A1, A2 adalah dengan panjang vektornya sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Selanjutnya panjang vektor 3 dimensi dengan komponen A sama dengan A1, A2, A3 adalah dengan panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Selanjutnya aljabar vektor. Aljabar vektor untuk 2 dimensi. Jika A sama dengan A1 A2 dan B sama dengan B1 B2. Kemudian untuk penjumlahan A tambah B sama dengan A1 kita tambahkan dengan B1, selanjutnya A2 kita tambahkan dengan B2. Untuk pengurangan A1 dikurang B1, A2 dikurang B2. Nah, untuk CA sama dengan CA1, CA2. C ini adalah sebuah skalar. Demikian pula untuk vektor 3 dimensi. Jika A memiliki komponen A1, A2, A3, dan B dengan komponen B1, B2, B3, kemudian untuk penjumlahannya sama dengan vektor 2 dimensi tadi, yaitu A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3. Untuk pengurangannya pun sama. A1 kurang B1, A2 kurang B2, dan A3 kurang B3. Nah, untuk ini CA-nya sama dengan CA1, CA2, dan CA3. Contoh, jika A sama dengan 2, 3, 6, dan B dengan komponen 4, min 1, 3, tentukan A panjang vektor A, B, A tambah B, terus A kurang B, dan 3A kurang 2B. Jawab. Untuk panjang vektor A, kita menggunakan rumus tadi, yaitu akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Nah, nilai A-nya yaitu 2, 3, 6. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 36 sama dengan akar 47. Akar 49
sama dengan 7. Nah, untuk yang A tambah B, 2 ditambah 4, 3 ditambahkan dengan min 1, 6 ditambahkan dengan 3, hasilnya 6, 2, 9. Nah, untuk pengurangan sama dengan penjumlahan, yaitu 2 kurang 4, 3 kurang min 1, 6 kurang 3. Hasilnya min 2, 4, 3. Dan D, 3A kurang 2B. Nah, yang untuk A-nya kita kalikan 3 dengan menghasilkan 6, 3 kali 3 9, 3 kali 6 18. Terus yang B kita kalikan 2, 2 kali 4 8, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3 6. Nah, terus kita kurangkan seperti tadi. Maka didapatkan min 2, 11, dan 12. Hasil kali titik. Hasil kali titik tidak menghasilkan suatu vektor, melainkan menghasilkan suatu skalar. Oleh karena itu, hasil kali titik disebut juga hasil kali skalar atau hasil kali dalam. Definisi hasil kali titik. Hasil kali titik untuk 2 dimensi yaitu U dengan komponen U1, U2 dan V dengan komponen V1, V2 adalah kita kalikan. U kali V sama dengan U1 kalikan dengan V1, terus kita jumlahkan U2 dikalikan dengan V2. Nah, untuk yang 3 dimensinya juga sama. U dengan komponen U1, U2, U3, dan V dengan komponen V1, V2, V3. Nah, kita kalikan U1 kali V1, U2 kali V2, dan U3 dikalikan dengan V3. Sebagai contoh, misalkan U dengan komponen 35, P min 5,2, dan W1 dengan 2. Tentukan hasil kali titik dari U kali V dan dalam kurung U kali V dikalikan dengan W. Nah, untuk yang A, U kali V. 3 dikalikan dengan min 5, terus 5 dikalikan dengan 2, hasilnya min 5. Selanjutnya, untuk yang B, yang U kali V kita mendapatkan tadi hasilnya min 5. Terus kita masukkan nilai W, 1 dan 2. Terus kita kalikan ke dalam min 5 kali 1 dan min 5 kali 2, hasilnya min 10. Sudut antara dua vektor. Jika θ adalah sudut antara dua vektor tidak nol A dan B, di mana θ besar dari 0, θ kecil sama dari I, maka cos θ sama dengan A dot B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Contoh, carilah sudut antara A sama dengan 2I tambah 2J kurang K dan B sama dengan 6I kurang 3J tambah 2K. Nah, kita misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Dengan menggunakan perkalian titik diperoleh A dot B sama dengan panjang vektor A kita kalikan dengan panjang vektor B. Terus kita kalikan dengan cos θ. Pertama-tama kita cari dulu panjang vektor A sehingga didapatkan 3. Terus panjang vektor B kita dapatkan hasilnya 7. Nah, terus A dot B kita kalikan. 2 dikalikan 6 ditambah 2 kali min 3. Terus kita tambahkan min 1 kali 2. Hasilnya 12 kurang 6 kurang 2. Hasilnya 4. Maka
cos theta sama dengan A dot B per panjang vektor A kali vektor B sama dengan 4 per 3 kali 7. Hasilnya 0,1905 dengan diperoleh theta mendekati 79 derajat. Nah, selanjutnya hasil kali silang. Hasil kali silang dan aplikasinya. Perkalian silang dua buah vektor. Hasil kali silang A dan B terdefinisi jika A dan B berada di 3 dimensi. Artinya, hasil kali silang ini hanya akan terdefinisi kalau kita bekerja pada vektor ruang dimensi 3. Definisi pertama, jika A dengan komponen A1, A2, A3, dan B dengan komponen B1, B2, B3, maka menurut definisinya, A silang B sama dengan A2, B3 dikurang A3, B2, A3, B1 dikurang A1, B3, A1, B2 dikurang A2, B1. Hasil kali silang dua vektor tersebut akan tegak lurus terhadap masing-masing vektornya, yaitu vektor A dan B. Supaya lebih mudah mengingat definisi, kita menggunakan notasi determinan seperti berikut. Nah, untuk determinan matriks orde 2, ini ada matriks A, B, C, D, yaitu A kita kalikan D dikurang B kalikan dengan C. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh. 3 kita kalikan dengan 4 dikurang 1 kali 6, maka hasilnya adalah 6. Determinan orde 3. Untuk mendapatkan hasil dari determinan orde 3 ini, kita pilih salah satu kolom atau baris dari matriks ini. Nah, sebagai contohnya kita memilih baris pertama, yaitu A1. A1 kita kalikan dengan matriks B2, B3, C2, C3. Karena kita memilih A1, maka yang ini kita hilangkan. Terus dikurang A2, kita kalikan dengan matriks B1, B3, C1, C3. Terus kita tambahkan dengan A3, kita kalikan dengan matriks B1, B2, C1, C2. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh. Di sini ada matriks determinan dengan orde 3. Nah, di sini kita akan memilih baris pertama. Nah, maka kita bikin 1 dikalikan dengan matriks 0, 1, 2, 2. Terus kita kurangkan dengan yang 0, baris kedua. Terus kita tambahkan dengan min 1, dengan matriks 3, 0, min 5, 2. Maka kita peroleh 1 dikali 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Terus 0 dikalikan dengan 6 ditambah 5. Terus kita tambahkan dengan 1, 2 kali 3, 6. Terus 5 kali 0, 0. Kita kurangkan dengan 0. Maka didapatkan min 2 dikurang 0 ditambah min 6, maka hasilnya adalah min 8. Sekarang kita menulis definisi tadi menggunakan determinan dengan menggunakan vektor baris IJK. Misalnya A sama dengan komponen A1I, A2J, terus A3K, dan B dengan komponen B1I, B2J,
dan B3K. Maka hasil kali silangnya untuk yang I kita kalikan dengan A2 A3 B2 B3. Terus dikurang J A1 A3 B1 B3. Terus kita tambahkan dengan K. Dengan kita kalikan matriksnya A1 A2 dengan B1 B2 dengan persamaan yang tadi. Dengan persamaan determinan orde 3. Nah, untuk lebih memahami kita lihat contoh. Jika A memiliki komponen 1, 2, 3 dan B dengan komponen 3, 5, 6, maka A silang B sama dengan kita menggunakan persamaan determinan orde 3. Maka yang pertama kita tulis IJK, terus kita masukkan komponen A, terus komponen B. Maka mencari I-nya, kita ambil ini 2, 3, 5, 6. Terus dikurang untuk yang J 1, 3, 3, 6. Terus ditambahkan yang K 1, 2, 3, 5. Maka kita peroleh hasilnya yaitu min 3I ditambah 3J dikurang K. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.